Baik, Oke. Oke. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah matematika realistik ya. Ini mata kuliah. Kalau yang pemecahan masalah matematik belum ya Anda? Atau pas hari ini juga ya? Semester ini ya? Yang pemecahan dari masalah. Senin. Artinya semester ini ya? Ini. Nah, Oh iya, semester ini Pak. ini. Oke, semester ini juga untuk mata kuliah pemecahan masalah matematik malu. Yang pemecahan itu lebih ke advance ya, advance matematiknya. Jadi materi tambahan untuk Anda untuk mempersiapkan lebih jauh terkait dengan bagaimana Anda nanti mendampingi peserta didik khususnya untuk lomba, olimpiade matematika atau perlombaan mata pelajaran yang di aras pendidikan dasar begitu. Oke, yuk sekarang kita kembali ke matematika realistik. Nah, dulu waktu kita diskusi, ya sebagian besar menjawab kenapa harus matematika realistik. Nah, kecenderungannya masih pada fokus tentang bahwa semuanya itu kalau disampaikan dalam bentuk hal yang real atau nyata itu gampang, Pak. Tetapi ada dua hal yang terlupakan, yaitu tentang karakteristik matematikanya sendiri. Dan yang kedua adalah karakteristik, karena kita di sekolah dasar ya, karakteristik anak SD. Kalau matematika itu sebenarnya sifat ilmunya gimana? Matematika. Anda bisa melihat luas, Anda bisa melihat diagonal ruang, bisa. Anda bisa membayangkan tentang apa namanya? Membayangkan ini, apa namanya? Volume misalkan. Volume itu apa gitu? Suara saya jelas nggak di situ? Jelas. Jelas Yes, ya? Pak. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira bisa nggak kita membayangkan? Yang paling gampang kita misalkan diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa tuh? Diagonal ruang itu apa? Halo. Diagonal ruang itu apa? Bisa nggak kita pegang gitu ya? Kita pegang, kemudian kita tunjukkan di sini loh diagonal ruang. Bisa nggak? Enggak, Pak. Ya? Tidak. Tidak atau bisa? Her, bisa nggak Her? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Nah, itu sebenarnya juga di bagian karakteristik matematika di situ yang akhirnya memunculkan bahwa ada konsep matematika realistik. Diagonal ruang itu kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa memegang itu. Kecuali kita menggunakan alat yang nanti membantu menunjukkan bahwa di sini loh yang namanya diagonal ruang. Akhirnya muncul istilah garis, ya kan? Garis yang menghubungkan dua titik dalam bangun ruang yang berhadapan tetapi beda sisi. Nah, akhirnya kita bisa membuat definisi seperti itu pada saat kita menambahkan garis atau menambahkan media yang nanti betul-betul kita bisa lihat. Nah, disitulah sifat matematika. Jadi matematika sebenarnya sangat abstrak, sehingga perlu diungkapkan atau dideskripsikan dalam sesuatu yang real. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sekolah dasar itu umur 7 sampai 11, 12 lah ya. 11, 12, 7 sampai 11, 12 tahun. Berarti kalau menurut teorinya Piaget, pernah belajar Piaget kan? Halo? Teorinya Piaget mengatakan apa? Apa? Teori perkembangan kognitif kan? Nah, Piaget mengatakan apa kalau umur 7 sampai 11, 12 tahun? Ngomong apa? Piaget. Yang sering dibahas Piaget itu. Ngomong apa Piaget? Mita?
Ayo, Mit. Kau jawab dulu, Mit. Biasa ngomong apa untuk perkembangan kognitif anak usia 7 sampai 11-12 tahun? Biasa. Lupa. Yang lain siapa? Coba. Tidak apa-apa, langsung jawab kalau Prita kayaknya belum masih. Kok Prita toh? Mita. Yuk, yang lain boleh jawab. Kira-kira apa toh yang disampaikan oleh Piaget terkait anak usia 7 sampai 11-12 tahun? Benda-benda konkret, Pak. Benda-benda konkret. Ya, oke. Istilah yang lain? Ya. Istilah sederhananya nanti benda-benda konkret. Ya, istilah lainnya, mereka berada pada tahap yang disebut sebagai operasional Konkret. Nah, jadi seperti yang dikatakan Ripka tadi ya, bahwa mereka perlu manipulasi benda konkret. Karena mereka memang secara perkembangan kognitifnya memang berada pada operasional konkret. Mereka bisa bekerja di area yang harus memang konkret gitu. Nah, disitulah yang pertama kali memunculkan kenapa matematika realistik ini menjadi sesuatu yang perlu diberikan begitu. Ini lahir sudah lama gitu ya, tapi bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah mulai tahun 90 hampir 2000-an gitu ya oleh Prof. Sembiring ya dari ITB. Dulu pertama kali muncul di mana? Ini istilah RMA dulu ya, Realistic Mathematics Education. Di mana? Pertama kali kalau Anda baca materi-materi yang sudah diberikan. Muncul di mana? Dia muncul di negeri yang dulu pernah jajah kita 3,5 abad itu loh. Belanda. Di daerah Belanda ya, di bawah institusinya si Pudental ya. Jadi dulu pertama kali yang mengusung tentang RMA atau dalam di Indonesia itu namanya PMRI itu ya, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, itu pertama kali ada di sana. Terus bedanya apa dengan CTL, Pak? Contextual Teaching and Learning. Kira-kira bedanya ada di mana? Matematika realistik, kemudian sama CTL. CTL itu kan sama, kontekstual juga. Realistik juga sama. Basisnya kontekstual, sesuatu yang nyata, yang ada di sekitar anak, atau yang bisa dibayangkan. Jadi, jangan dibatasi nanti bahwa real itu harus ada bendanya, enggak. Tetapi, anak itu bisa membayangkan. Ya. Misalkan, di Indonesia ngomong tentang buah merah gitu ya. Kira-kira anak bisa membayangkan enggak? Buah merah itu kira-kira yang dibayangkan apa kira-kira? Apel gitu ya. Padahal buah merah itu ada sendiri, ada di mana itu buah merah? Papua. Di Papua. Nah, sehingga anak membayangkan jadi hal yang berbeda. Nah, itu tidak realistik karena kalau ya Jawa yang ngomongnya apel wae ora penak gitu ya. Jadi benda yang memang mereka pernah lihat dan ada dan mereka bisa bayangkan. Oke. Ya sama kontekstual juga. Sesuai dengan apa yang ada di daerah peserta didik gitu. Kontekstual dengan realistik. Nah, bedanya ada di mana kira-kira? Jadi ini sama-sama pendekatan yang mengusung tentang bahwa peserta didik akan mudah belajar jika basisnya kontekstual atau konteks dari lingkungan di sekitar mereka. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di matematiknya. Jadi kalau yang CTL itu umum untuk semua pelajaran atau semua bidang ilmu, tetapi khusus untuk yang matematika ini memang diungkapkan untuk khusus untuk matematika. Cirinya ada di mana kemarin? Cirinya. Ciri yang membedakan dengan kontekstual. Teaching and learning. Ada di mana? Yuk. Dibaca enggak kemarin materinya? Ada dua kata kunci sebenarnya di dalam matematika realistik itu. Bicara tentang matematika apa kemarin? Matematika horizontal
dan matematika yang sifatnya vertikal. Pernah dengar istilah dua itu? Pernah baca di materi saya? Oke, yuk. Sekarang coba masing-masing coba cari. Kira-kira apa toh matematika horizontal dan vertikal itu? Karena nanti kita akan berangkat dari sana. Baru nanti saya berikan contoh karena ini sebenarnya terkait dengan bagaimana nanti menyiapkan media untuk mengajarkan matematika realistik. Tapi harus dipahami dua hal itu dulu, yaitu matematika horizontal dan vertikal. Nah, coba dicari 5 menit dulu. 5 menit dicari. Apa toh matematika horizontal dan vertikal itu? Gitu. Nanti akan membantu kita. Akan membantu kita untuk sampai kepada bagaimana media harus dikembangkan untuk mengajar dengan konsep matematika realistik. Ya, dicari dulu 5 menit. Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah dicoba ini yang siap kayaknya Yusinta ini ya. Yusinta gimana? Kayaknya sudah siap-siap untuk menjawab ini. Kalau menurut saya horizontal itu yang menyangkut ke masalah nyata atau sehari-hari. Kalau yang vertikal itu simbol matematikanya kayaknya. Simbol matematikanya. Nah, oke, berangkat dari sini dulu ya. Satu, yang horizontal itu bicara tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Hal yang hal yang nyata di dalam lingkungan peserta didik. Tapi kalau sudah mulai ke vertikal, Pak, itu sudah mulai bicara simbolik. Pernah belajar teorinya Brunner kan? Enaktif, ikonik, dan simbolik. Pernah dengar kan itu kan? Nah, nanti terkait dengan itu juga. Pernah ya? Oke, ini jawaban si Sinta. Dari hal yang nyata, Pak, kemudian naik ke dalam konsep yang abstrak atau sudah mulai ke simbolik. Oke, satu. Yang berikutnya siapa yang mau coba? Yang langsung menatap ke layar itu mesti saya tunjuk nanti. Akhirnya merunduk semua nanti. Ya, Wahyu Indra. Wah, siapa suruh melihat layar ya? Oke. Ya. Yang saya dapatkan dalam matematika horizontal itu, misalnya prosesnya itu siswa mulai dari soal yang kontekstual dulu, terus siswa itu mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri. Jadi mulai dari hal yang nyata juga ya, baru menuju ke simbol juga ya. Oke. Iya. Wahyu Indra mempunyai pendapat seperti itu. Ya, sekarang lama tidak terdengar suaranya Jayanti. Jayanti, halo. Yuk, kasih pendapatmu, nyalakan mikrofonmu dulu. Jawablah tentang matematika horizontal dan matematika yang vertikal. Yuk. Gimana? Gimana? Belum ada ide? Oke. Kalau saya horizontal itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang vertikal itu kayak kayak angka-angka gitu. Sudah mulai ke angka-angka gitu ya. Kehidupan sehari-hari menuju ke angka-angka. Oke.
Nova Aria. Apa? Aktifkan dulu mikrofonmu. Oke. Kalau menurut saya itu yang horizontal itu dari masalah nyata. Terus yang vertikal itu simbol dan bahasa. Simbol dan bahasa ya? Oke, dari masalah nyata kemudian mulai ke bahasa simbol ya? Mulai ke bahasa simbol. Aci, kamu Cik? Cik. Pak. Kalau menurut saya, matematika horizontal itu termasuk dalam seperti pengidentifikasian masalahnya dan visualisasi masalah nyata. Tapi visualisasi kalau, ya ke masalah nyata ya real dalam kehidupan mereka. Sedangkan kalau yang vertikal ya Pak, vertikal itu seperti penyelesaian rumusnya dan perhitungannya mungkin Pak. Penulisan rumus dan perhitungannya ya. Ya, ya Pak. Ini sudah mulai ke simbolis ya. Karena sudah bicara rumus kan berarti simbolis ya. Oke, Her, kamu gimana Her? Heri. Kemana nih Heri malah? Oh, sudah ada. Ya, hey Her. Menurut saya, kalau matematika horizontal itu dari apa ya, kegiatan nyata menuju ke simbol. Menuju ke simbol. Menuju ke simbol. Menuju ke simbol ya. Dari paling tidak 5 jawaban yang sudah disampaikan, arahnya ke sana. Jadi sebenarnya matematika realistik itu memang menghantarkan anak-anak berpikir secara horizontal dulu. Ya, horizontal itu berarti berada di area di sekitar mereka. Di area yang real, nyata, yang mereka bisa melihat, membayangkan, sehingga mereka tidak terbebani dengan sesuatu yang abstrak. Jadi bicara tentang sesuatu yang real. Kemudian dari sesuatu yang real itu kemudian dicoba untuk mulai pelan-pelan, seperti teorinya Brunner. Awalnya dari enaktif. Enaktif itu mulai betul-betul dalam bentuk yang real, nyata. Dilihat dan bisa dimanipulasi. Kemudian naik tingkat menjadi ikonik. Ikonik itu sudah bicara tentang visualisasi dalam bentuk gambar. Kan tidak mungkin kan bicara tentang misalkan tentang penjumlahan menggunakan menggunakan kursi misalkan yang ada di sekitar mereka. Ada 1 kursi berarti kakinya 4 kan ya. Kalau ada 2 berarti kan 4 kali 2 ya. 4 kali 2 atau 2 kali 4? 4 kali 2 karena dari 4 kali 2 4 kali dari 2 atau 2 kali dari 4 2 kali dari 4 berarti 2 kali 4 ada 2 kelompok isinya masing-masing 4 kan tidak mungkin kursinya mau dibawa terus, maka perlu divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah kemudian dari gambar itu kemudian dihitung 1 kelompok isinya 4 kursi tadi, ada 2 kelompok 4. Nah, baru ditulis. Berarti 2 kali 4. Nah, pada saat kita memunculkan 2 kali 4 itu, kita sudah bicara matematis yang sifatnya vertikal. Dari yang abstrak menuju ke, dari hal yang real menuju ke hal yang abstrak. Nah, disitulah prinsip kerjanya matematika realistik. Bekerja dari area nyata, kemudian diangkat, sampai mereka bisa membayangkan sesuatu yang abstrak, bahasa simbol. Sehingga kalau teorinya Brunner sudah masuk ke bahasa yang namanya simbolis. Nah ini prinsip kerjanya matematika realistik. Makanya ini yang terus didengung-dengungkan di Indonesia kalau mau belajar matematik, ya jangan bicara tentang simbolnya dulu. Kan seringkali misalkan kita belajar tentang volume bangun ruang misalkan. Balok. Nah, dulu waktu Anda diajar, langsung gimana? Volume balok sama dengan, benar enggak? P kali L kali tinggi. T. Benar enggak? Yang terjadi dulu.
waktu SD SMP itu. Benar, Pak. Ya, berarti kalau seperti itu berarti udah bicara dalam bahasa simbol berarti sifatnya horizontal atau vertikal? Ya, sudah bicara tentang hal yang vertikal, yang abstrak. Terus ditanya, volume itu apa? Volume itu apa? Berarti bisa nggak jawab? Berarti volume itu apa? Menurut Anda? Susah kan? Karena mereka bergerak langsung dalam situasi atau keadaan yang langsung mulai abstrak. Contoh lagi misalkan, Anda pernah belajar Pitagoras? Pernah enggak? Apa itu Pitagoras? Coba. Persamaan Pitagoras atau pernyataan tentang Pitagoras. Apa? Coba. Lupa kan pasti? Kalau rumusnya ingat enggak? Rumusnya. C kuadrat. Benar enggak? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seringnya kan begitu. Boleh enggak kalau saya ganti? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Boleh enggak? No. Pasti banyak yang ngomong enggak boleh. Padahal boleh-boleh saja. Karena tergantung bentuk segitiganya. Nah, ini contoh. Ini yang akhirnya membelenggu kita pada kondisi yang pokoknya gitu. Nah, ini kesalahan-kesalahan belajar matematika yang akhirnya membuat kita itu bicara atau diberhadapkan pada persoalan yang pokoknya. Karena dulu gitu Pak, harus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, padahal itu sangat tergantung dari kondisi segitiganya. Nah, ini contohnya ya, contoh sekarang. Contohnya. Nah, ini sementara saya anukan dulu. Oke, contohnya. Misalkan. Oke. Oke. Bisa terlihat papan tulis yang ada di depan sini? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Contohnya begini. Kalau kita punya segitiga, nih ya, segitiganya. Oke. Kita punya segitiga di sini. Nih ya. Siku-sikunya di sini. Oke. Kalau C-nya di sini, ini A-nya, misalkan. Oke ya, A. Ini B-nya. Oke. Maka berlaku, ya, karena ini sisi miring kan? Maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. B kuadrat. Oke, kalau kondisinya seperti itu. Ya. Tapi kalau saya hapus di sini misalkan. Ini saya hapus, dan ini saya ganti. Ya. Saya ganti sini A-nya. Ya. Terus di sini B-nya. Oke, di sini B. Oke. Dan di sini C. Apakah ini masih berlaku? Tidak. Harusnya apa? A kuadrat sama dengan iya, harusnya ini sudah mulai A. Oke. Betul sekali. Jadi ini sudah bicara ini A kuadrat sama dengan ya B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, bayangkan kalau ini tidak pernah disinggung-singgung. Maka orang akan hanya bicara di area ini. Nah, ini yang akhirnya membuat kita tidak kreatif. Karena kita langsung bicara ke bahasa simbol.
yang akhirnya dihafalkan, ya, dihafalkan, ya, dan akhirnya dihafalkan, dan itu yang tersimpan di dalam memori kita. Oke, ini yang terjadi. Yuk, sekarang kita mencoba melihat kalau seperti ini kira-kira medianya harus seperti apa. Supaya nanti anak-anak bisa membayangkan sesuatu yang real, baru diajak berpikir ke yang abstrak. Oke. Sekarang kita lihat, ya, kita lihat bagaimana kalau itu, ya, bagaimana kalau itu mau di Oke. Terlihatkah PowerPoint-nya? Oke, terlihat. Yuk, sekarang kita akan mencoba belajar dari sini. Yuk, ini ya. Kita punya 3 persegi. Ya, persegi yang kecil ini, sisinya apa? A. Kita punya persegi yang sedang, sisinya B. Kemudian kita punya yang gede ini, sisinya C. Perhatikan di sini. Pada saat ketiga sisi ini dihubungkan sampai membentuk sebuah segitiga. Oke. Bisa di-mute dulu masing-masing. Bisa di-mute dulu masing-masing mikrofonnya supaya suaranya dari saya dulu, baru nanti kita diskusikan. Oke, di-mute dulu ya, supaya tidak terdengar yang lainnya. Oke, nanti kalau saya tanya mengangguk aja sama gelengkan kepala ya. Kalau iya mengangguk. Kalau tidak, gelengkan kepala aja sementara ya, sementara. Oke. Yuk. Sekarang kita lihat di sini, maka dari ketiga persegi ini dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Di C. Berarti ini sisi miring ya. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat dalam visual yang nyata. Yang nanti mereka bisa membuatnya. Ya. Kalau ini kan mereka melihat. Dan nanti mereka bisa membuat keadaan ini dalam bentuk yang nyata. Nah, kemudian saya akan membentuk menjadi puzzle-puzzle dari 2 persegi yang kecil dan sedang ini. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan oleh siswanya. Jadi mereka membuat, kemudian dipotong. Tapi jangan lupa tadi betul-betul harus membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang ini sudah menjadi puzzle. Nah, kemudian mereka diminta untuk bagaimana caranya kedua persegi ini bisa dipindahkan ke sini dan pas. Gitu. Maka mereka akan memotong-motong ini sesuai dengan garis ini, dipotong gitu ya, dipotong gitu, dipotong-potong seperti ini. Terus kemudian mereka diminta memasang, dipasang ke persegi yang besar ini. Oke, dipotong kemudian dipasangkan. Ya. Jadi mereka betul-betul bisa memanipulasi, memegang betul dan melakukan. Pindahkan lagi, 1, pindahkan lagi, 1. Tapi kita tidak bicara tentang Pythagoras, tapi bicara tentang bermain puzzle dulu. Oke, ternyata persegi yang kecil ini dengan persegi yang sedang ini, kalau dipotong-potong ternyata bisa masuk ke sini dan hasilnya pas. Ini baru satu peristiwa. Kalau dalam logika itu baru premis 1. Kalau hanya satu premis berarti kan kita belum bisa mengambil sebuah kesimpulan. Maka perlu premis yang berikutnya. Oke. Nah, kita buat lagi puzzle yang berbeda. Seperti ini. Oke. Buat puzzle yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk potong-potong lagi dan mereka diminta pasang lagi. Nah, pasang lagi ke sana. Pasang lagi. Pasang lagi. Pasang lagi. Ya. Pasang lagi. Ternyata dari 2 bentuk puzzle ini didapatkan kondisi yang sama. Ternyata kalau ini 2 ini dipotong-potong masukkan ke sini pas. Gitu. Pas gitu ya. Nah, ini sudah ada 2 premis. Oke. Ya. Sekarang kalau kita lihat di sini,
Ya. Kita bisa bicara luas ya. Karena persegi yang kecil ini sisinya A, maka luasnya A kuadrat. Betul enggak? Terus yang di sini luasnya apa? B kuadrat. B kuadrat. Kalau yang di sini nanti C? C kuadrat. C kuadrat ya. Oke, yuk. Sekarang dari peristiwa ini, yuk, ini ya tadi ya. Dari peristiwa ini, ya, dari peristiwa yang ini tadi, kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Pada saat ini diambil habis, ini diambil habis, dipasangkan di sini, pas. Apa yang Anda dapatkan di sini? Ya, luasnya sama dengan C kuadrat ini sama dengan luas A kuadrat plus luas B kuadrat. Itu yang terlihat. Itu bicara tentang matematika yang horizontal tadi, yang ini tadi. Pasnya ini loh.